Gajah merupakan satwa penjelajah hutan. Wilayah jelajahnya sangatlah luas, mencapai sekitar 700 hektar. Sahabat satwa, di Taman Safari Indonesia termasuk di Solo Safari, petugas kami rutin melakukan training and conditioning. Training and conditioning ini merupakan suatu program untuk menghandle satwa ketika satwa-satwa kami akan melakukan kegiatan tertentu. Dan juga training and conditioning ini memudahkan petugas medis untuk memeriksa pada kesehatan gajah-gajah kami. Untuk yang pertama bersama dengan Mahmud Paul adalah training and conditioning telinga. Sahabat satwa, petugas medis akan mengambil sampel darah di pembuluh darah pada telinga gajah. Kemudian sampel darah tersebut akan dimasukkan ke dalam laboratorium. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, petugas medis akan dapat mengetahui apakah gajahnya dalam keadaan sehat atau sedang sakit. Nah, sahabat satwa, telinga gajah berfungsi untuk mendengar ya. Tetapi selain itu, telinga gajah juga berfungsi sebagai termoregulator, yaitu mengatur suhu tubuh gajah pada lingkungan sekitarnya. Jadi para sahabat satwa, ketika gajahnya merasa kepanasan, gajah akan mengibas-ngibaskan kedua telinga mereka. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan suhu tubuh gajah dengan lingkungan sekitarnya. Baik para sahabat satwa, untuk yang selanjutnya adalah training and conditioning kaki. Coba kakak-kakak dan adik-adik, kalau kaki gajah ada berapa? Ayo. Ada 4 ya, betul sekali. Tetapi perlu diketahui bersama ya, bahwa jumlah kuku pada gajah ini berbeda loh, di antara kuku kaki depan dan kuku kaki belakang. Ditunjukkan oleh gajah Dian, mereka memiliki 5 kuku kaki depan dan 4 kuku kaki belakang. Hal ini menunjukkan bahwa gajah Dian merupakan spesies gajah Asia. Sedangkan spesies gajah Afrika, mereka memiliki jumlah kuku yang lebih sedikit, yaitu 4 kuku kaki depan dan 3 kuku kaki belakang saja. Baik para sahabat-sahabat, untuk yang selanjutnya adalah training and conditioning istirahat. Sama seperti kita manusia, sahabat satwa, gajah memiliki waktu istirahat yaitu sekitar 6 jam dalam satu hari. Gajah bisa beristirahat dalam berbagai posisi loh, yaitu di antara posisi duduk, posisi rebahan, dan juga berdiri atau siaga. Wow, sudah ditunjukkan oleh gajah yang sedang duduk ya sahabat satwa. Sahabat satwa, ketika gajahnya beristirahat dalam posisi rebahan, mereka hanya memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam saja. Sisanya gajah akan beristirahat dalam posisi berdiri atau siaga. Dan sahabat satwa, pendengaran dari gajah sendiri bisa mencapai radius 500 meter. Ketika gajah Dian beristirahat dalam posisi rebahan, gajah akan menempelkan telinga mereka di tanah. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi jika akan ada bahaya atau ancaman yang mendekat. Dan sahabat satwa, gajah ini hebat loh, karena gajah merupakan mamalia darat pertama di dunia ini yang akan mengetahui jika akan terjadi gempa bumi. Karena telapak kaki gajah sangatlah sensitif terhadap getaran gelombang seismik. Bahkan gajah mampu merasakan getaran di bawah 20 Hertz. Baik para sahabat satwa, untuk yang selanjutnya adalah training and conditioning gigi dan mulut. Akan ditunjukkan oleh gajah Dian. Untuk gajah yang sehat, mulutnya berwarna pink ya, dan tidak berlendir sahabat satwa. Nah, sedangkan jumlah dari gigi gajah sendiri yaitu 24 buah gigi geraham, terbagi menjadi 4 bagian, bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Dalam satu sisi bagian terdapat yaitu 6 buah gigi geraham.
Baik, para sahabat satwa, untuk yang selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama seperti apa sih bagian belakang tubuh gajah. Baik, kejadian bersama dengan Mahmud Paul, balik kanan, gerak. Nah, sahabat satwa, kejadian sudah berbalik badan ya. Jadi seperti inilah bentuk bagian belakang tubuh gajah. Dan sahabat satwa, ketika gajahnya mengangkat kakinya, kita akan dapat melihat bantalan lemak yang amat tebal. Bantalan lemak inilah yang berfungsi untuk menopang berat tubuh gajah dan meredam suara langkah kaki gajah. Padahal pada saat ini gajah Dian memiliki berat yaitu 2,9 ton. Tetapi dengan berat badan seberat itu, kita tidak bisa ya mendengar suara langkah kakinya karena adanya bantalan lemak itu tadi ya sahabat satwa. Dan sahabat satwa, untuk gajah yang sehat, telapak kakinya terdapat guratan-guratan atau batikan-batikan. Hal ini menunjukkan bahwa gajah Dian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia selama di Solo Safari. Kita beri tepuk tangan untuk gajah Dian. Baik, para sahabat satwa, untuk yang selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana sih gajah akan mengambil makanannya yang tinggi di atas pohon. Baik, para sahabat satwa, salah satu hal yang ikonik dari gajah adalah belalainya. Belalai gajah merupakan perpanjangan dari bibir atas dan juga hidung. Menjulurkan belalainya, belalai gajah mampu meraih makanannya hingga ketinggian 7 meter. Nah, sahabat satwa, berhasil ya gajah Dian mengambil buah jagung tersebut. Sahabat satwa, perlu diketahui di bagian ujung atas belalai gajah terdapat seperti satu ruas jari loh. Hal ini bertujuan untuk menjepit makanannya yang berukuran kecil seperti satu buah jagung dan satu buah pisang. Sahabat satwa, perlu diketahui bersama ya bahwa gajah merupakan satwa herbivora, yang artinya mereka suka makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga rumput-rumputan. Nah, sahabat satwa, di Solo Safari, makhluk-makhluk kami rutin loh memberikan vitamin untuk gajah Dian. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana sih makhluk-makhluk Solo Safari akan memberikan vitamin untuk gajah Dian. Telah hadir makhluk Jensen membawa satu buah pepaya. Nah, vitamin tersebut dimasukkan pada buah pepaya tersebut, sahabat satwa. Nah, sahabat satwa, perlu diketahui ya bahwa mahot merupakan nama panggilan khusus untuk merawat gajah atau pawang gajah, dan dengan diberikan vitamin untuk gajah Dian merupakan tanda kasih sayang mahot-mahot Solo Safari untuk merawat gajah Dian. Kita juga beri tepuk tangan dong untuk mahot-mahot Solo Safari. Nah, sahabat satwa, di Solo Safari petugas kami juga rutin loh memberikan air kelapa untuk gajah Dian. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana sih gajah akan mengambil air untuk minum. Nah, sahabat satwa, gajah menggunakan belalainya dapat mengambil air, baik air untuk minum maupun untuk mandi ya. Dan belalai gajah berfungsi untuk menyedot dan tentunya untuk menyemprotkan juga ya. Baik, nah, sahabat satwa, selain gajah Dian suka makanan atau buah-buahan yang teksturnya lembut, gajah Dian juga suka loh buah-buahan yang besar dan teksturnya keras. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana si gajah Dian akan memakan satu buah kelapa. Hadir kembali Mahot Jensen membawa satu buah kelapa untuk gajah Dian. Nah, sahabat satwa, kita akan menyaksikan bersama-sama gajah akan melingkarkan belalainya pada buah kelapa tersebut. Kemudian menggunakan giginya yang sangat kuat, gajah dapat mengupas kulit buah kelapa tersebut. Wow, berhasil ya sahabat satwa ya. Nah, coba sahabat satwa dipastikan
untuk gadingnya Gajah Dian panjang atau pendek? Pendek ya, betul sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Gajah Dian merupakan gajah Asia berjenis kelamin betina. Sedangkan gajah Asia jantan, mereka memiliki gading yang panjang dan juga kuat. Tapi hal ini berbeda ya sahabat-sahabat, jika spesies gajah Afrika, baik jantan maupun betina, mereka sama-sama memiliki gading yang panjang dan juga kuat. Nah sahabat-sahabat, perlu diketahui bersama bahwa Gajah Dian pada saat ini berusia 51 tahun. Gajah sendiri bisa berusia sampai 70 tahun ya. Dan para sahabat-sahabat perlu diketahui bersama pada saat ini populasi gajah Sumatera sudah diambang kepunahan. Maka dari itu kami di sini mengajak kita semua untuk mencintai, menyayangi dan ikut melestarikan gajah-gajah yang ada di dunia agar mereka terhindar dari kepunahan. Nah sahabat-sahabat, dengan diberikannya buah kelapa tadi untuk Gajah Dian, menutup jumpa kita di Elemen Education pada kesempatan siang hari ini. Bersama saya Kak Justin Kusuma beserta Mahot Solo Safari, kami pamit undur diri. Ada satu pesan dari kami, sayangi satwa, peduli lingkungan dan jaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan kami beritahukan kepada para sahabat-sahabat, bagi Anda yang ingin mendapatkan pengalaman spesial memberi pakan gajah secara langsung, Anda juga dapat memegang belalai Gajah Dian secara langsung. Anda bisa dengan membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang sudah kami sediakan. Kami